Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini adalah tahun baru Imlek. Karena itu saya ingin mengucapkan Kong Si Facai, Sing Yen Kuai Le. Semoga Anda dipenuhi dengan berkat, kasih karunia, dan juga kemakmuran berlimpah-limpah. Pada hari ini, semua orang bersukacita. Semua orang juga bermurah hati. Saling berbagi rezeki dengan pengharapan bisa membagikan kemurahan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Hari ini juga diwarnai oleh sukacita pengampunan. Dan semuanya merasa berbahagia dengan bermurah hati. Sama seperti kita merayakan Idul Fitri, saling memaafkan, saling berbagi, saling berkunjung, saling bersukacita. Demikian juga ketika merayakan Natal. Imlek juga merupakan bukti bahwa kita itu bisa menjadi baik. Bukti bahwa menjadi baik itu membahagiakan. Kita bisa murah hati. Kita bisa bersukacita. Dan itu yang dipegang. Kalau bisa bersukacitanya, bermurah hatinya, berpengharapannya, berbaginya bukan hanya setahun sekali pada waktu tahun baru Imlek. Tetapi kalau bisa setiap hari, karena itu membahagiakan. Kalau lupa, karena ada banyak persoalan, ingat pada waktu Imlek. Bahwa saya bisa bahagia, bahwa saya bisa murah hati, bahwa saya bisa mengampuni. Ingat bahwa mengampuni, bermurah hati itu membahagiakan. Berbagi itu menyenangkan. Apalagi ingat bahwa Tuhan sudah lebih dahulu berbagi kepada kita. Memberikan kemakmuran berlimpah-limpah kepada kita. Maka Imlek juga sekaligus pengingat bahwa kita bisa. Bisa baik hati, bisa murah hati, bisa bersukacita, bisa berpengharapan. Kendati ada banyak persoalan. Dan itu membahagiakan, dan itu menyenangkan, dan itu memberi harapan. Maka itu yang perlu diingat dan dipegang. Karena memang pada akhirnya yang paling penting itu 3F. Friend, family, and faith. Teman-teman, keluarga, dan iman. Apalagi ketika kita beranjak lanjut usia. Teman-temannya makin sedikit. Tetapi biasanya lebih mendalam. Dan menurut penelitian, wanita itu lebih berbahagia pada waktu lanjut usia. Karena para wanita ini lebih banyak temannya. Sementara ketika pria memasuki lanjut usia, temannya biasanya makin berkurang. Dan kemudian menurut penelitian di beberapa negara, usia-usia 60 tahun, para pria ini mengalami kesepian. Karena sepanjang hidupnya sibuk bekerja, sangat produktif, sehingga bersosialisasi dan bertemannya kurang. Temannya juga sekitar pekerjaan. Nah, ketika pensiun, umur 60, temannya berkurang, sulit menjalani kehidupan sendiri. Keluarga saja di rumah kadang-kadang juga tidak sungguh-sungguh menjadi teman yang baik. Maka perlu berteman, bersosialisasi, hidup dalam kasih, dalam persaudaraan. Karena ujungnya yang paling penting pada akhir adalah apa yang kita buat. Kebaikan-kebaikan yang kita wariskan. Dan kegembiraan serta harapan yang pernah kita bagi. Itu yang membuat kita bernilai. Dan Imlek adalah saat-saat kita melihat bukti itu. Bahwa kita bisa.
Setiap tahun kita diingatkan. Dan kalau itu terbukti bisa, berarti kalau kita tidak merasa bahagia, tidak murah hati, sebetulnya kita belum sungguh-sungguh mencapai pribadi kita yang terbaik. Imlek mengingatkan kita akan semuanya itu. Terutama karena kesadaran bahwa Tuhan lebih dulu murah hati, lebih dulu mengasihi kita, lebih dulu memberikan kemurahan, kemakmuran berlimpah-limpah kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi pelit. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi takut berbagi. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bermurah hati. Karena kita sudah menerima kemurahan begitu banyak. Bahkan dengan lahir saja kita sudah beruntung. Dan tidak pernah rugi apapun yang terjadi. Peristiwa yang baik adalah berkat. Peristiwa yang tidak baik adalah kesempatan untuk belajar, menghargai berkat-berkat, dan belajar menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Maka sebetulnya segala-galanya adalah berkat. Seluruh kehidupan yang kita jalani adalah kelimpahan rahmat. Jangan kita habiskan untuk menjadi emosional, membenci, sakit hati. Tidak ada poinnya. Dan hanya menghabiskan waktu, menghabiskan energi, juga kurang menghargai kehidupan yang begitu menakjubkan. Tahun baru Imlek adalah sebuah bukti sekaligus pengingat bagi kita untuk selalu hidup dalam kemurahan hati, dalam sukacita, dalam pengharapan, dalam keyakinan. Untuk selalu menghargai keluarga, persaudaraan, pertemanan. Kalau kita bisa mentraktir sahabat kita untuk makan enak, bukan berarti kita boros, bukan berarti kita kaya, tetapi kita menghargai bahwa pertemanan lebih berharga daripada uang yang kita cari. Karena itu saudara-saudari terkasih, kita bersyukur bahwa tahun ini kita bisa merayakan kembali tahun baru Imlek. Itu juga sebuah tanda dan bukti bahwa virus ada, COVID ada, tetapi Tuhan tetap menjaga kita. Sehingga kita tetap bisa menghargai apa yang penting dalam hidup ini. Kemurahan hati, kemakmuran, sukacita, berbagi, persaudaraan, dan keluarga. Tuhan sendiri begitu menghargai keluarga. Sampai-sampai dia menjadi salah satu anggota keluarga sederhana di Nazaret. Yesus, Maria, dan Yosef adalah keluarga sederhana, tetapi keluarga yang ilahi karena Tuhan tinggal di dalamnya. Ketika Tuhan ambil bagian dalam sebuah keluarga, keluarga kita tidak lagi sekedar keluarga manusiawi karena Tuhan sudah ada di dalamnya. Maka mari kita sungguh-sungguh merayakan tahun baru Imlek ini dengan iman bahwa Tuhan ada di keluarga kita, ada di hati kita. Kita merayakannya dengan kemurahan hati, dengan sukacita, dengan semangat berbagi, dengan pengharapan bahwa berbuat baik itu membahagiakan, bahwa berbagi justru membuat kita berkelimpahan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Kung si facai. Tuhan memberkati.